Puisi singkat namun padat karya Parlan Aris ini merupakan manifesto pendidikan sepanjang hayat yang dikemas dalam bentuk nasihat bernada puitis. Meskipun hanya terdiri dari 2 baris, puisi ini memuat filosofi belajar yang komprehensif dan menantang pandangan umum tentang usia dan pembelajaran. Berikut adalah bedah makna mendalam dari puisi tersebut. 1. Fondasi masa kecil sebagai investasi kemuliaan. Belajar di waktu belia besarnya bisa mulia. Baris pertama menegaskan bahwa masa kanak-kanak, belia, adalah fase emas pembentukan karakter. Belajar di usia dini bukan sekedar mengejar nilai akademik atau hafalan, melainkan menanamkan nilai-nilai luhur, adab, dan fondasi moral. Kata mulia di sini memiliki dimensi ganda, kemuliaan diri, menjadi pribadi yang berakhlak, berilmu, dan bermanfaat. Kemuliaan sosial, kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, dan peradaban. Penyair mengingatkan bahwa apa yang ditanam saat belia akan menentukan kualitas buah yang dipetik saat besar. Ini sejalan dengan pepatah Arab, "Man jadda wajada", siapa bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Namun dengan penekanan pada aspek kemuliaan, bukan sekedar kesuksesan duniawi. 2. Menolak batasan usia dalam menuntut ilmu. Belajar terus hingga masa beliau pikun pun tertunda. Baris kedua adalah penolakan tegas terhadap diskriminasi usia dalam pendidikan. Frasa hingga masa beliau pikun pun tertunda. Belajar adalah proses tanpa akhir, lifelong learning. Kematian atau kepikunan hanyalah jeda fisik, bukan penghentian esensi pencarian kebenaran. Jiwa yang haus ilmu tidak mengenal pensiun. Ia hanya berganti medium dari hafalan menjadi hikmah, dari kecepatan menjadi kedalaman. 3. Harmoni antara awal dan akhir kehidupan. Puisi ini menciptakan siklus belajar yang utuh, dimulai dari kepolosan masa kecil dan berlanjut hingga kerapuhan masa tua. Tidak ada fase kehidupan yang exempt, dikecualikan dari kewajiban belajar. Justru, setiap fase memiliki bentuk pembelajarannya sendiri. Belia, belajar untuk membangun fondasi. Dewasa, belajar untuk berkontribusi dan memperbaiki. Tua atau pikun, belajar untuk menerima, merenung, dan mewariskan hikmah. 4. Konteks personal dan universal. Tanggal penulisan, 16 Juni tahun 2026, dan lokasi, Kebumen, memberikan sentuhan personal, namun pesannya bersifat universal. Bagi Parlan Aris, ini mungkin juga merupakan refleksi diri, sebuah pengingat kepada dirinya sendiri, bahwa meskipun usia bertambah, ia tidak boleh merasa sudah cukup tahu. Puisi ini sekaligus menjadi warisan pemikiran bagi generasi muda Kebumen dan pembaca umumnya, bahwa kemuliaan sejati hanya diraih oleh mereka yang menjadikan belajar sebagai napas, bukan sebagai tugas yang punya batas waktu. Kesimpulan filosofis, puisi Belajar di Waktu Belia mengajarkan bahwa pendidikan adalah ibadah yang melampaui batas biologis. Ia menolak narasi bahwa belajar hanya untuk anak sekolah atau profesional muda. Sebaliknya, ia menawarkan visi bahwa manusia yang mulia adalah manusia yang tidak pernah berhenti menjadi murid dari ayunan hingga liang lahat. Dalam konteks Islam, ini selaras dengan hadis, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat, namun disampaikan dengan bahasa sastra yang menyentuh hati dan mudah diingat. Baik, itu dia penjelasan arti quotes dari Parlan Aris tentang belajar di usia senja. Begitu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya kalau tidak ketinggalan karya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penambahan tanda koma sesudah kata beliau dalam frasa masa beliau pikun tidak disarankan dan secara tata bahasa kurang tepat. Berikut adalah penjelasan mengapa tanda koma tersebut justru merusak struktur kalimat. 1. Merusak frasa nominal yang padu. Dalam frasa masa beliau pikun, kata beliau berfungsi sebagai atribut, keterangan kepemilikan atau keterkaitan yang melekat erat pada kata masa.
Ketiganya membentuk satu kesatuan frasa nominal yang utuh. Masa di mana beliau berada dalam kondisi pikun. Memberikan tanda koma setelah beliau akan memisahkan atribut dari inti frasanya, sehingga struktur kalimat menjadi terfragmentasi dan kehilangan kohesinya. Tidak memenuhi fungsi tanda koma. Menurut PUEB, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam perincian, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, mengapit keterangan tambahan atau sisipan, mencegah salah baca. Dalam konteks ini, pikun bukanlah keterangan tambahan atau sisipan, melainkan predikat atau adjektiva yang menjelaskan keadaan beliau dalam frasa tersebut. Tidak ada jeda alami atau kebutuhan gramatikal yang mengharuskan adanya tanda koma di posisi itu. Membaca masa beliau, pikun, justru terdengar patah-patah dan tidak natural. Mengaburkan makna hubungan kata. Tanpa tanda koma, pembaca memahami bahwa pikun adalah kondisi yang melekat pada beliau dalam rentang waktu, masa tersebut. Dengan tanda koma, hubungan antara beliau dan pikun menjadi longgar, seolah-olah pikun adalah informasi terpisah yang diselipkan, bukan bagian integral dari deskripsi masa yang dimaksud. Ini melemahkan pesan puisi tentang kesinambungan proses belajar hingga ke tahap kepikunan itu sendiri. 4. Alternatif jika ingin memberi penekanan. Jika tujuan Anda adalah memberikan penekanan pada kata pikun atau menciptakan jeda dramatis, cara yang lebih tepat secara sastra bukanlah dengan tanda koma, melainkan melalui enjambement, pemenggalan baris, memisahkan beliau dan pikun ke baris berbeda. Tanda hubung, enlaton, untuk menunjukkan keterkaitan yang sangat erat sekaligus memberi jeda visual minimal. 2. Hanya jika pikun dianggap sebagai penjelas spesifik dari masa beliau, namun ini juga terasa terlalu formal untuk puisi. Namun untuk puisi yang mengutamakan kelancaran aliran makna seperti karya Parlan Aris ini, tanpa tanda baca apapun sesudah beliau tetaplah pilihan terbaik. Kesederhanaan struktur justru memperkuat ketulusan nasihat dan menjaga ritme pembacaan yang mengalir natural dari belia hingga pikun. Kesimpulan, jangan gunakan tanda koma sesudah beliau. Biarkan frasa masa beliau pikun tetap utuh tanpa pemisah, karena itulah bentuk yang paling sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, estetika puisi, dan kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Puisi singkat namun padat karya Parlan Aris ini merupakan manifesto pendidikan sepanjang hayat yang dikemas dalam bentuk nasihat bernada puitis. Meskipun hanya terdiri dari 2 baris, puisi ini memuat filosofi belajar yang komprehensif dan menantang pandangan umum tentang usia dan pembelajaran. Berikut adalah bedah makna mendalam dari puisi tersebut. 1. Fondasi masa kecil sebagai investasi kemuliaan. Belajar di waktu belia besarnya bisa mulia. Baris pertama menegaskan bahwa masa kanak-kanak, belia, adalah fase emas pembentukan karakter. Belajar di usia dini bukan sekedar mengejar nilai akademik atau hafalan, melainkan menanamkan nilai-nilai luhur, adab, dan fondasi moral. Kata mulia di sini memiliki dimensi ganda, kemuliaan diri, menjadi pribadi yang berakhlak, berilmu, dan bermanfaat. Kemuliaan sosial, kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, dan peradaban. Penyair mengingatkan bahwa apa yang ditanam saat belia akan menentukan kualitas buah yang dipetik saat besar. Ini sejalan dengan pepatah Arab, man jadda wajada, siapa bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Namun dengan penekanan pada aspek kemuliaan, bukan sekedar kesuksesan duniawi. 2. Menolak batasan usia dalam menuntut ilmu. Belajar terus hingga masa beliau pikun pun tertunda. Baris kedua adalah penolakan tegas terhadap diskriminasi usia dalam pendidikan. Frasa hingga masa beliau pikun pun tertunda. Belajar adalah proses tanpa akhir, lifelong learning. Kematian atau kepikunan hanyalah jeda fisik, bukan penghentian esensi pencarian kebenaran. Jiwa yang haus ilmu tidak mengenal pensiun. Ia hanya berganti medium dari hafalan menjadi hikmah, dari kecepatan menjadi kedalaman. 3. Harmoni antara awal dan akhir kehidupan. Puisi ini menciptakan siklus belajar yang utuh, dimulai dari kepolosan masa kecil dan berlanjut hingga kerapuhan masa tua.
Tidak ada fase kehidupan yang exempt, dikecualikan dari kewajiban belajar. Justru, setiap fase memiliki bentuk pembelajarannya sendiri. Belia, belajar untuk membangun fondasi. Dewasa, belajar untuk berkontribusi dan memperbaiki. Tua atau pikun, belajar untuk menerima, merenung, dan mewariskan hikmah. 4. Konteks personal dan universal. Tanggal penulisan 16 Juni tahun 2026 dan lokasi Kebumen memberikan sentuhan personal, namun pesannya bersifat universal. Bagi Parlan Aris, ini mungkin juga merupakan refleksi diri, sebuah pengingat kepada dirinya sendiri bahwa meskipun usia bertambah, ia tidak boleh merasa sudah cukup tahu. Puisi ini sekaligus menjadi warisan pemikiran bagi generasi muda Kebumen dan pembaca umumnya, bahwa kemuliaan sejati hanya diraih oleh mereka yang menjadikan belajar sebagai napas, bukan sebagai tugas yang punya batas waktu. Kesimpulan filosofis, puisi Belajar di Waktu Belia mengajarkan bahwa pendidikan adalah ibadah yang melampaui batas biologis. Ia menolak narasi bahwa belajar hanya untuk anak sekolah atau profesional muda. Sebaliknya, ia menawarkan visi bahwa manusia yang mulia adalah manusia yang tidak pernah berhenti menjadi murid dari ayunan hingga liang lahat. Dalam konteks Islam, ini selaras dengan hadis, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat, namun disampaikan dengan bahasa sastra yang menyentuh hati dan mudah diingat. Baik, itu dia penjelasan arti quotes dari Parlan Aris tentang belajar di usia senja. Begitu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya kalau tidak ketinggalan karya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara yang ingin berpartisipasi untuk beramal jariah di pembangunan masjid ini, silakan konfirmasi di nomor 081378585859. Terima kasih. Semoga menjadi simpanan kita di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.